Berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Kemudian kalau yang meninggal istrinya, ada masa toleransi berkabung enggak bagi bapak-bapak? Udah nggak usah dibahas, panjang urusannya. Panjang urusannya nanti. Yang ketiga, murka dengan perbuatannya. Apa itu? Seorang yang menampar-nampar pipinya, memukul-mukul kepalanya, merobek-robek bajunya. Ini adalah termasuk niyah, meratap. Inilah golongan yang pertama, golongan yang kena musibah. Ia tidak mendapatkan kebaikan, tapi justru mendapatkan apa? Dosa. Nah, orang yang seperti ini Allah gambarkan Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa inna asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang, dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Inilah tipe pertama, musibah bukan kebaikan yang diperoleh, tapi dosa yang sangat besar karena perbuatan, ucapan dan hatinya tadi, suudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ini dan kita berlepas diri bagi orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini. Level atau tingkatan yang kedua, orang yang terkena musibah ia bersabar. Inilah kewajibannya kalau terkena musibah itu sabar. Ayatnya tadi sudah disampaikan, surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke-155. Tadi sudah disampaikan sehingga enggak disampaikan lagi. Keutamaannya apa ketika orang ini bisa sabar atas musibah? Di ayat 157 dari surat yang sama, surat Al-Baqarah, Allah memberikan 3 keutamaan sekaligus. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh 1 ampunan, 2 rahmat, ketiga petunjuk. Masya Allah. Jadi ketika ada seorang hamba terkena musibah, ia bisa sabar, Allah akan memberikan 3 keutamaan yang luar biasa. Kemudian berikutnya level ketiga. Level kedua tadi sabar, level ketiga di bawahnya lebih hebat lagi. Apa itu? Ridho terhadap musibah. Masya Allah. Apa yang ketika ia bisa ridho terhadap musibah ini? Dalilnya dulu silahkan dibuka Quran surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi mendapatkan musibah ia tenang,
ia ikhlas, ia ridha. Tidak ada satu kejadian yang ada kecuali semua sudah ditakdirkan oleh Allah sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi dia ridha. Apa yang disesali? Memang ini sudah ditakdirkan olehnya Allah tabaraka wa taala. Maka ketika seseorang bisa ini, apa itu? Allah memberikan luar biasa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Lanjutan surat Al-Fajr tadi dari ayat 27 sampai 30. Apa keutamaannya kalau bisa ridha terhadap ketentuan Allah? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi siapa yang bisa ridha dan ikhlas, Allah akan berikan masuk dalam golongan hamba-hambanya dan surganya. Masya Allah. Level yang keempat, level yang tertinggi. Masih ada? Iya. Apa itu? Level bersyukur. Masya Allah. Apa ada orang yang terkena musibah ia bersyukur? Ada. Siapa contohnya? Anak akan berikan dua contoh. Contoh pertama Nabi Ayub alaihissalam. Bisa dibuka Quran surat 21 ayat ke 83 sampai 84. Dari mana taunya Nabi Ayub ketika kena musibah ia bersyukur? Dari doanya. Doa yang disampaikan Nabi Ayub kepada Allah, Rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub berdoa, ya Tuhanku, sungguh aku telah tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Apa maknanya? Wallahu alam. Adalah Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, Engkau menyayangi hamba. Semakin Engkau sayang, Engkau semakin uji. Semakin diuji, semakin disayang. Semakin disayang, semakin diuji. Jadi Nabi Ayub konsepnya menerima musibah itu positive thinking. Beda dengan golongan yang pertama tadi, negative thinking. Kalau golongan pertama tadi suudzon, golongan terakhir ini husnudzon. Masya Allah. Apa akhirnya? Allah memberikan di ayat 84-nya itu, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Fakasafna ma bihi min dzur, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya. Wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina. Ya, dan bahkan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Yang terakhir adalah di ayat ini wa dzikra lil abidin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang menyembah kepada kami Allah. Ini. Jadi Nabi Ayub contoh yang pertama. Contoh yang kedua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Mari kita perhatikan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha melihat, ya, Rasulullah itu dalam ibadahnya, sholatnya, ini bukan sholat wajib ya, sholat sunnahnya sampai kakinya membengkak. Berarti pertanda Rasulullah itu gimana? Sholatnya luar biasa. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ya Rasulullah, bukankah semua dosa-dosa engkau sudah Allah ampuni sejak sebelum, sekarang, dan sesudahnya? Bahkan surga setelah itu Allah menjamin untukmu. Kenapa engkau masih melakukan hal-hal seperti ini?
Apa yang dikatakan oleh beliau? Yang dikatakan beliau adalah alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itulah yang disampaikan beliau. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Mendapatkan jawaban seperti itu, inilah ma'asyiral muslimin, kita kalau melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu yang disukai seperti itu. Apa tadi? Alhamdulillahi, ini yang harus diketahui. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Masya Allah, atau yang lainnya boleh nggak? Boleh. Ya, tetapi ini langsung dari Rasul. Kemudian kalau melihat segala sesuatu yang tidak disukai, apa yang diucapkan? Ya. Iya, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini tingkatan tinggi sekali. Ini tingkatan paripurna bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun ini loh. Jadi kalau yang tidak disukai tadi apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu. Jadi dua-duanya bersyukur enggak? Memuji Allah enggak? Iya, inilah kena musibah juga tetap memuji, mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, mendapatkan segala sesuatu juga mengatakan itu. Ini hal yang sangat luar biasa. Baik, sebetulnya pengen banyak menyampaikan, tapi karena keterbatasan, ana pengen satu lagi, dianjurkan memberikan toleransi terhadap orang yang terkena musibah. Di hadis tadi Rasulullah begitu mendapatkan sambutan, bahkan hardikan, ia memberikan toleransi, pergi beliau. Oleh karena itu kalau di Islam namanya al-hadad, berkabung. Bagaimana berkabung ini? Islam memberikan gimana? Berkabung di dalam Islam diperbolehkan. Bahkan ya ada beberapa kriteria. Jenis berkabung atau al-hadad terbagi menjadi dua. Saya ringkas banget. Pertama, berkabung dari kematian suami, maka diberikan waktu selama 4 bulan 10 hari. Itu masa berkabung. Panjang sekali, iya. Yang kedua, berkabung dari kematian salah satu anggota keluarganya. Toleransinya berapa? Selama 3 hari. Pembagian ini berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suaminya. Jadi kalau kematian bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya, cukuplah 3 hari. Tapi kalau suaminya tadi berapa pasangannya? Iya. Kemudian kalau yang meninggal istrinya, ada masa toleransi berkabung enggak bagi bapak-bapak? Udah enggak usah dibahas, panjang urusannya. Panjang urusannya nanti. Baik, ini mengenai masa berkabung. Kemudian mari kita lanjutkan, dalam masa berkabung itu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya. Setelah tahu masa syarat berkabung, maka apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang berkabung, pertama adalah khitbah.
dipinang, menerima pinangan. Yang kedua, menikah. Jadi seorang wanita itu kalau ditinggal meninggal suaminya, masa larangan tadi ada dua. Apa tadi? Khitbah, menerima lamaran. Dan yang kedua adalah apa? Menikah. Ini dalilnya yang lamaran Quran surat 2 ayat 235. Ayatnya nggak usah ana bacakan karena waktu ya. Kemudian dalil yang kedua larangan menikah Quran surat Al-Baqarah juga ayat yang sama 235. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 509 bahwa para ulama telah sepakat akad nikah tidak sah jika dilakukan pada masa iddah. Ya, itu. Kemudian kalau tadi yang nggak boleh dilakukan, sekarang larangan-larangan pada saat wanita masa iddah atau al-hadad yang namanya masa berkabung tadi. Pertama, tidak boleh perempuan yang ditinggal mati suaminya menggunakan wangi-wangian dalam segala jenisnya, terutama saat keluar rumah nanti. Yang kedua, tidak boleh ia berhias atau bertandan dengan tandanan-tandanan yang membuat lain daripada yang lainnya. Ketiga, tidak boleh dia bersolek dengan baju atau tajazzun bi siyab yang memang dimaksudkan untuk berhias. Keempat, tidak boleh dia menggunakan perhiasan dalam segala jenisnya. Yang kelima, yang terakhir, tidak boleh dia bermalam di luar rumahnya, yaitu rumah tempat meninggalnya suami, kecuali kalau ada udzur syar'i. Inilah 5 larangan ketika seseorang dalam keadaan masa berkabung. Yang terakhir sekali, poin ke-7, apa itu? Karena di situ ada beberapa poin tentang penguasa. Ya, tentang penguasa di faidah-faidah itu banyak sekali. Maka kami meringkasnya, penguasa atau pemimpin yang Allah Ta'ala berikan kepercayaan untuk mengayomi, maka ia wajib melakukan, jangan pilih kasih. Harus ia bersifat adil. Ia tidak boleh membedakan A dengan B terhadap siapa yang dipimpinnya. Enggak usah terlalu membuat manusia itu takut dan seterusnya. Oleh karena itu, anak akan ringkas rambu-rambu bagi seorang pemimpin. Apa itu? Yang pertama, ikhlaslah karena Allah. Itu. Yang kedua, seorang pemimpin harus dari kaum laki-laki. Apa ada Allah memilih Rasulnya atau Nabi dari wanita? Tidak ada. Yang ketiga, tidak boleh meminta jabatan. Sebetulnya ada kisah yang luar biasa, tapi karena waktu. Kalau sekarang gimana jabatan? Jadi rebutan. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa rambu-rambu pemimpin itu yang sangat penting sekali, yang tidak boleh harus dilupakan, karena ini hal yang terjadi terus dan akan terjadi. Yang tidak kalah penting, yang keempat, hendaklah berhukum dengan hukum Allah. Itu. Karena hukum yang paling bisa menyelesaikan segala adalah hukum Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, pasti Allah tahu persis bagaimana keinginan manusia itu. Kalau manusia yang membuat adalah Allah, kemudian undang-undangnya yang membuat manusia gimana? Sangat jauh sekali.
Gimana mau bisa benar? Wong kita yang menciptakan Allah, tapi undang-undangnya yang buat kita. Aneh sekali. Tapi wallahualam. Kemudian yang kelima, menjatuhkan hukum harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Kemudian yang keenam, siap memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengarkan keluhannya. Ketujuh, memberi nasihat kepada rakyat dan tidak mengkhianatinya. Kedelapan, pemimpin jangan menerima hadiah. Ya. Kemudian yang kesembilan, seorang pemimpin harus mengambil penasihat dari kalangan orang-orang yang sholih. Terakhir, seorang pemimpin harus bersikap ramah terhadap rakyatnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus membimbing kepada kita menuju shiratal mustaqim, selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.